Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota saya Aura Ikilma Putri dengan NIM 2302048. Saya Dea Aprilila dengan NIM 2302051. Nama saya Mikael 10, NIM saya 23S02. Saya Muhammad Afdal Dafa, NIM saya 2302235. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komputasi kuantum dengan mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dan dosen pengampu Bapak Surya Dharma MKom. Dan saya akan menjelaskan apa itu komputasi kuantum. Apa itu komputasi kuantum? Komputasi kuantum adalah bidang ilmu komputer yang menggunakan prinsip-prinsip teori kuantum. Teori kuantum menjelaskan perilaku energi dan materi pada tingkat atom atau subatomik. Komputasi kuantum menggunakan partikel subatomik seperti elektron atau foton. Bit kuantum atau qubit memungkinkan partikel ini berada dalam lebih dari satu keadaan, yaitu 1 dan 0 pada saat yang bersamaan. Selanjutnya yaitu manfaat komputasi kuantum. Yang pertama, perhitungan lebih cepat. Komputasi kuantum memiliki potensi untuk memecahkan masalah tertentu jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Yang kedua, meningkatkan analisis data dan machine learning. Komputasi kuantum dapat memungkinkan analisis data dan machine learning yang lebih canggih. Yang ketiga, ada optimasi yang ditingkatkan. Algoritma komputasi kuantum dapat sangat efektif dalam memecahkan masalah optimasi. Ini termasuk tugas seperti menemukan jalur terpendek antara banyak titik atau mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam sistem yang kompleks. Yaitu ada contoh penerapan komputasi kuantum. Komputasi kuantum memiliki 3 penerapan. Yang pertama, keamanan data. Keamanan data ini sistem kriptografinya kuantum memungkinkan komunikasi yang sangat aman, seperti untuk transaksi perbankan atau pengiriman data pribadi. Yang kedua, dia memiliki kecerdasan buatan. Komputasi kuantum mempercepat pelatihan model AI yang besar dan kompleks. Yang ketiga itu energi dan material yang baru. Industri energi dapat menggunakan komputasi kuantum untuk merancang bahan baterai baru yang lebih efisien. Komponen dari komputasi kuantum. 1. Bidang data kuantum adalah inti dari komputer kuantum dan mencakup qubit fisik serta struktur yang diperlukan untuk menahannya di tempat. Dan yang kedua yaitu bidang kontrol dan pengukuran, mengubah sinyal digital menjadi sinyal kontrol analog atau gelombang. Yang ketiga yaitu bidang prosesor, kontrol dan prosesor host, berinteraksi dengan perangkat lunak kuantum dan menyediakan sinyal digital atau urutan bit klasik ke bidang kontrol dan pengukuran. Selanjutnya adalah fitur komputasi kuantum. Fitur komputasi kuantum ada 3. Yang pertama, superposisi. Superposisi adalah fitur kuantum yang menjadi dasar komputasi kuantum. Yang kedua, qubit. Qubit menetapkan informasi kuantum yang dikandungnya ke dalam keadaan superposisi. Yang ketiga, belitan. Bagian integral dari daya komputasi kuantum. Ini berarti bahwa kedua qubit tersebut kemudian berada dalam satu keadaan. Selanjutnya kami akan membahas beberapa jurnal yang kami dapat dan yang telah kami review dari beberapa referensi. Jurnal yang pertama dengan judul Kajian tentang Komputer Kuantum sebagai Pengganti Komputer Konvensional di Masa Depan. Nama pengarang Herlambang Syaputra. Materi yang diambil yaitu pertama, komputer konvensional. Pada memori komputer digital menggunakan sistem binary atau sistem angka basis 2 atau 0 dan 1 yang dikenal sebagai bit. Konversi dari angka desimal yang biasa kita gunakan atau angka berbasis 10 yang memiliki nilai 0 dan sampai 9. Yang kedua, fenomena kuantum dan pengukuran. Dalam fisika kuantum, partikel seperti atom dapat berada dalam keadaan superposisi seperti spin up dan spin down sampai dilakukan pengukuran. Setelah pengukuran, partikel akan memilih salah satu keadaan yang menunjukkan bahwa pengukuran mempengaruhi keadaan kuantum. Yang ketiga, ada konsep komputer kuantum. Komputer kuantum memanfaatkan fenomena superposisi di mana partikel dapat berada dalam dua keadaan sekaligus. Komputer kuantum menggunakan partikel yang bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Yang keempat ada pengolahan qubit dan gate kuantum. Pengolahan informasi dalam komputer kuantum dilakukan melalui operasi gabungan yang dikenal sebagai unitary operations. Gate logika kuantum seperti Hadamard gate dan passive gate
digunakan untuk melakukan manipulasi pada qubit. Dapat disimpulkan dari jurnal ini yaitu bahwa saat ini perkembangan teknologi sudah menghasilkan komputer kuantum sampai 7 qubit. Tetapi menurut penelitian dan analisis yang ada, dalam beberapa tahun mendatang, teknologi komputer kuantum bisa mencapai 100 qubit. Selanjutnya yaitu jurnal kedua dengan judul Analisis Metode Kuantum untuk Optimalisasi Algoritma Batch Freezer. Nama pengarang Rafika Dewi dan Muhammad Ridwan Lubis. Materi yang diambil yang pertama pendekatan metode kuantum untuk klasifikasi. Yaitu pada pendekatan pertama, perangkat kuantum memperkirakan produk dari keadaan kuantum untuk menghitung kernel yang tidak dapat dipecah secara klasik. Kernel dapat dimasukkan ke dalam metode kernel klasik seperti mesin vektor dukungan. Dalam pendekatan kedua, kami menggunakan rangkaian kuantum variasi sebagai model linear yang mengklasifikasikan data secara eksplisit dalam ruang. Yang kedua ada pencarian data dengan batch freezer. Jurnal ini menjelaskan bagaimana komputer klasik bekerja dengan bit dan bagaimana data seperti teks, angka, dan gambar diekspresikan dalam bentuk biner. Sebuah komputer kuantum adalah kumpulan dari qubits yang didesain untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya agar dapat dilakukan pekerjaan komputasi. Yang ketiga ada superposisi kuantum. Jurnal ini menjelaskan konsep superposisi kuantum di mana qubit dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, yang memungkinkan komputer kuantum untuk memproses lebih banyak informasi dibandingkan dengan komputer klasik. Adapun kesimpulan dari jurnal ini, untuk menyelesaikan proses pencarian dengan 3 bits dengan menggunakan perhitungan BFS klasik dibutuhkan bentangan sebanyak 8 bar, sehingga mendapatkan hasil 23. Sedangkan untuk menyelesaikan 3 bits pada perhitungan BFS kuantum kita hanya perlu membentangkan 1 bar untuk menampung 3 qubits yang setara dengan 23 solusi. Rahman AI dengan judul buku Implementasi Sistem Operasi Linux Ubuntu versi 22.04, dan yang materi diambil meningkatkan keamanan sistem operasi komputasi kuantum dengan kesimpulan menjalankan operasi kriptografi terhadap komputasi kuantum. Yang kedua, atas nama Rafika Dewi yang berjudul buku Informasi pada Jaringan Komputer Kuantum, dan materi yang diambil adalah teori manfaat komputasi kuantum. Kesimpulan komputer kuantum mudah memecahkan aplikasi. Terakhir ada namanya Paramita AI dengan judul buku Algoritma Pencarian dalam Daftar Tak Terurut pada Komputasi Kuantum. Materi yang diambil adalah algoritma Grover dengan kesimpulan pencarian Grover yang menentukan jauh lebih baik daripada algoritma pencarian klasik dalam daftar tak terurut dengan kompleksitas algoritma. Referensi jurnal dan nama pengarangnya yaitu Putu Risanti. Judulnya itu Perampolan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Negara Asia Menggunakan Metode Quantum Neural Network. Pengertian Quantum Neural Network merupakan sebuah algoritma berbasis jaringan syaraf. Algoritma kuantum didasari oleh komputasi kuantum dengan mengadopsi sifat-sifat yang melekat pada jaringan syaraf. Model dasar neuron kuantum adalah turunan neuron pada model klasik dan dirangkum dalam semua input dan output berada pada keadaan kuantum. Yang kedua itu model dasar kuantum neuron adalah turunan dari neuron model klasik dirangkum dalam semua input dan output berada pada input yang berupa kuantum neural bernilai 1 qubit dan output berupa hasil dari proses yang dilakukan oleh input. Yang ketiga itu mean absolute percentage error atau MAPE. Dan selanjutnya itu pengumpulan data transaksi. Data transaksi pada penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan seluruh data yang akan digunakan sebagai bahan uji. Yang kelima itu penentuan data input adalah ukuran statistik beberapa akurat sistem peramalan, mengukur akurasi sebagai presentasi dan dapat dihitung sebagai kesalahan presentasi absolut rata-rata untuk setiap periode waktu dikurangi nilai akurasi dibagi dengan nilai aktual. Yaitu penentuan data input yang digunakan sebagai data latih yang diambil dari data transaksi 4 tahun terakhir dari sumber data.
mata uang dari nilai tukar Indonesia rupiah ke Indonesia yaitu rupiah, nilai tukar Indonesia rupiah ke Hong Kong yaitu dolar, dan nilai tukar rupiah ke Jepang yaitu yen. Dan selanjutnya itu data processing. Penelitian terdiri dari input layer atau pendekatan kuantum. Input layer dilakukan untuk mengumpulkan data input nilai tukar. Pada penelitian ini menggunakan node input layer sebagai pendekatan pengajaran untuk membimbing peserta didik agar mau belajar menjadikan sebagai kegiatan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Di samping itu, untuk memotivasi dan menginspirasi, membimbing guru agar lebih efektif dan sukses dalam memberikan pelajaran sehingga menarik dan menyenangkan. Penelitian ini hanya menggunakan satu node input layer dikarenakan data yang tersedia hanya data nilai tukar mata uang. Dan selanjutnya itu referensi jurnal. Nah, pengarang yaitu Sheffield, judulnya itu peningkatan kemampuan berpikir komputasi siswa melalui multimedia interaktif berbasis model quantum teaching and learning. Yang pertama itu quantum teaching and learning. Yang kedua itu tahap penelitian pengumpulan informasi hasil studi lapangan dan studi literatur. Dalam penelitian terdahulu, yang dilakukan penelitian adalah pada proses pembelajaran yang telah terjadi. Guru selalu terpaku pada arahan yang guru berikan. Yang ketiga itu tahap perencanaan. Hasil yang diperoleh berupa materi dan konsep multimedia akan dibuat dalam bentuk flowchart dan rancangan materi. Yang keempat yaitu tahap pengembangan analisis pengguna. Ini adalah perulangan looping dan perulangan dibatasi hanya 3 materi yaitu for, while, dan the while. Hasil penelitian dari para ahli materi dan media menunjukkan nilai sebesar 86% yang termasuk dalam kategori yang sangat baik. Dan selanjutnya itu referensi jurnal. Pengarang yaitu Andi Susanto Putra. Dan judulnya itu komputasi kuantum, peluang dan tantangan dalam teknologi informasi. Yang pertama itu peluang adalah konsep matematika yang menggambarkan kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Peluang berkisar antara 0 dan 1, di mana berarti peristiwa tersebut tidak mungkin terjadi dan tidak berarti peristiwa tersebut pasti terjadi. Yang kedua itu tantangan adalah situasi atau kondisi yang memerlukan usaha, keterampilan, dan kemampuan untuk diatasi untuk diselesaikan. Bisa merujuk pada hambatan pada masalah yang diperlukan atau dipecahkan dalam sebagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan teknologi. Ketiga itu studi literatur. Tahap awal penelitian akan melibatkan studi literatur yang komprehensif tentang komputasi kuantum, peluang dan tantangannya dalam teknologi informasi. Yang keempat itu wawancara dengan ahli. Kami akan melakukan wawancara dengan para ahli dan praktisi terkemuka dalam bidang komputasi kuantum untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang tren, tantangan, dan potensi aplikasi dalam teknologi informasi. Wawancara ini memberikan perspektif praktis yang berharga untuk melengkapi analisis literatur dan studi kasus. Selanjutnya, jurnal yang ke-9 dengan nama pengarang Wulanjati dan judul buku Menyatukan Komputasi Kuantum dengan Kompetensi Inti atau KI. Dan materi yang diambil deep learning yang terinspirasi oleh kuantum. Pengantar deep learning. Deep learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan natural buatan yang terdiri dari banyak lapisan atau deep untuk memproses data dan menginterpretasi fitur yang kompleks. Yang kedua, inspirasi dari fisik kuantum. Jurnal ini mengusulkan pendekatan baru yang dikenal sebagai Quantum Inspired Deep Learning atau QIDL yang mengintegrasikan konsep-konsep dari mekanika kuantum seperti superposisi dan entanglement ke dalam teknik deep learning. Yang ketiga, analisis konseptual. Setelah memahami dasar-dasar deep learning dari komputasi kuantum, jurnal ini melakukan analisis konseptual untuk mengidentifikasi titik-titik integrasi antara keduanya. Ini melibatkan pemetaan konsep-konsep kuantum ke dalam struktur jaringan natural dan algoritma deep learning yang ada. Dan yang keempat, potensi dan manfaat. Sebagai kemungkinan baru dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan dengan meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan adaptasi model terhadap data yang kompleks. Kesimpulannya, deep learning mampu mengatasi masalah. Selanjutnya, jurnal yang ke-10 dengan nama pengarang Bayu Wibowo, judul buku Era Komputasi Kuantum, dan materi yang diambil membangun keamanan di era komputasi kuantum. Pertama, studi literatur.
Langkah awal yang penting adalah melakukan studi literatur tentang topik tersebut. Ini melibatkan membaca dan menganalisis publikasi ilmiah, jurnal, buku, artikel, dan makalah. Konferensi terkait kriptografi kuantum, keamanan informasi, dan komputasi kuantum. Yang kedua, penelitian. Melakukan penelitian untuk menguji dan mengevaluasi protokol kriptografi kuantum dan algoritma keamanan informasi dalam lingkungan komputasi kuantum. Ini bisa melibatkan pengguna simulator kuantum atau bahkan pengujian pada sistem komputasi kuantum yang tersedia. Yang ketiga, simulasi komputer. Melakukan simulasi komputer untuk memodelkan perilaku sistem kriptografi kuantum dan skenario keamanan informasi dalam lingkungan komputasi kuantum. Simulasi ini dapat membantu dalam menguji hipotesis, mengidentifikasi kerentanan, dan merancang solusi yang lebih efektif. Kesimpulan, kriptografi kuantum bukanlah solusi tunggal, tetapi komponen penting dalam strategi keamanan yang holistik. Ada juga kesimpulan dari komputasi kuantum, yaitu pada dasarnya cara kerja komputer kuantum sama dengan komputer digital, menggunakan kode biner 0 dan 1. Namun 0 dan 1 diwakili oleh partikel yang disebut qubit, berbeda pada komputer digital yang menggunakan signal listrik. Dibanding komputer digital, komputer kuantum memiliki usia yang relatif muda. Komputer kuantum memiliki banyak potensi dan juga kekurangan. Potensi kuantum disebabkan sifat alami qubit dan fenomena mekanika kuantum. Sedangkan kekurangan disebabkan kerumitannya di usia komputer kuantum yang masih muda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.